Saudara-saudari terkasih, selamat berjumpa lagi dalam renungan singkat Minggu 12 Juli 2020. Judul renungan kita hari ini adalah Berbuah, Berdaya Guna bagi Kebaikan dan Keselamatan Sesama. Pada bulan April dan Mei tahun 2020 ini, kurang lebih 2-3 bulan yang lalu, karena meluasnya wabah virus corona, kita semua berusaha untuk menjalankan protokol kesehatan. Kami pun demikian, yakni menjalankan karantina mandiri. Karena itu, saya dan teman-teman anggota komunitas Pastoran Dolok Sanggul punya banyak waktu untuk berkreasi. Salah satunya adalah berkebun. Kami menanam jagung dan sayur-sayuran. Sebagian besar sayur dan jagung yang kami tanam tumbuh dengan subur dan bahkan hasilnya sudah kami rasakan. Namun ada satu jenis sayuran yang tidak berhasil dipanen karena sayurannya kerdil dan warna daunnya kuning, lalu kemudian perlahan-lahan mati. Setelah diamati, ternyata keadaan itu dipengaruhi oleh tanah yang keras dan tidak subur, juga karena tidak diberi kompos. Dari pengalaman ini dapat kita bedakan hasil dari tanaman yang tumbuh di tanah yang subur dan tanah yang tidak subur. Tanah yang subur menghasilkan tanaman yang segar dan berdaya guna bagi kelangsungan hidup kami. Sedangkan tanaman yang kami tanam di tanah yang tidak subur dan juga tidak diberi kompos, tidak segar dan tidak bermanfaat bagi kelangsungan hidup kami. Saudara-saudari terkasih, dalam konteks seperti itulah kita dapat memahami perumpamaan tentang seorang penabur dan tanah tempat benih ditabur yang diceritakan oleh Yesus dalam firman Tuhan hari ini, yakni Injil Matius bab 13 ayat 1 sampai 23. Yesus sendiri sebagai Sang Sabda yang menjelma menjadi manusia telah memberi kesaksian. Dan melalui kitab suci, kita terus membaca dan merenungkan sabdanya. Namun firman-Nya itu tidak sepenuhnya berbuah dalam diri setiap orang yang mendengarkannya. Seperti benih yang ditanam di tanah, tidak semuanya menghasilkan buah. Demikian juga firman Tuhan yang ditaburkan atau diwartakan ke ladang atau tanah hati kita. Sabda itu berbuah atau tidak amat bergantung pada hati setiap orang yang mendengarnya. Namun keyakinan dasar dalam menanggapi firman Tuhan yang kita dengarkan adalah bahwa selalu ada yang berbuah, walau tidak semua. Dari sekian banyak orang yang mendengarkan firman Tuhan, terdapat sedikit orang yang sanggup mewujudkannya dalam hidup nyata. Dalam arti, sabda itu bertumbuh dan berbuah sehingga berguna bagi orang lain. Saudara-saudari terkasih, pada dasarnya kehendak Tuhan adalah agar sabdanya sungguh berbuah dalam diri setiap orang yang mendengarkannya. Oleh karena itu, tugas kita adalah menghasilkan buah sehingga berdaya guna bagi pertumbuhan dan perkembangan kerajaan Allah di bumi. Dari permenungan pribadi, buah pertama dan terutama dari sabda Tuhan yang didengar adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama, sesuai dengan hukum utama yang telah Yesus tegaskan. Tetapi tentu saja praksis kehidupan kita masih jauh dari kasih kepada Allah dan kepada sesama. Kita masih berkutat pada cinta diri. Kecenderungan itu masih tampak dalam beberapa hal. Misalnya, doa-doa kita masih seputar memohon atau meminta. Ungkapan pujian dan syukur masih kurang. Dalam hal ini, doa masih merupakan usaha memenuhi kebutuhan manusia. Kalau tidak mau dikatakan bahwa doa kita bukan merupakan usaha membangun kedekatan dengan Tuhan. Wujud lain dari cinta diri itu hadir dalam ketidakpedulian kepada orang lain. Misalnya,
Ada banyak sopir yang menghentikan kendaraannya tanpa tanda-tanda tertentu yang membuat orang lain yang di belakangnya atau di depannya tahu bahwa dia mau berhenti. Atau ketika mau berbelok di persimpangan, orang tidak menggunakan lampu untuk membantu pengguna jalan lain mengetahui kita akan berbelok ke arah mana. Kelalaian ini seringkali menyebabkan kecelakaan dan bahkan mengorbankan nyawa sesama. Inilah contoh-contoh betapa tidak pedulinya orang dengan keselamatan sesamanya. Bahkan contoh lain lagi dapat kita angkat saat penerapan tatanan normal baru ini. Orang-orang mulai enggan memakai masker ketika keluar rumah. Padahal bentuk paling sederhana dari kasih kepada sesama adalah menjaganya agar tidak terpapar penyakit berbahaya seperti COVID-19. Oleh karena itu, memakai masker dan juga jaga jarak masih merupakan bentuk paling sederhana dari kasih kepada yang lain, dari kepedulian terhadap keselamatan sesama. Saudara-saudari, firman Tuhan hari ini mengundang kita untuk tidak hanya menjadi pendengar firman, tetapi menjadi pelaku firman. Firman-Nya yang kita dengar dan renungkan hendaknya berbuah. Buah sabda Tuhan itu tidak lain mendorong kita makin dekat dengan Tuhan. Kita mencari Tuhan dan dekat dengannya dalam segala situasi. Dia juga hendaknya hadir dalam sikap peduli pada kebaikan dan keselamatan sesama sebagai buah dari firman Tuhan yang kita dengarkan. Cinta sejati telah Tuhan tunjukkan melalui sikap memberi, yakni Yesus putranya untuk menyelamatkan kita. Maka buah sabda Tuhan yang dapat kita hidupi adalah berdaya guna bagi kebaikan dan keselamatan orang lain. Itu berarti sepanjang hidup kita berjuang untuk mewujudkan semua yang baik, yang membuka peluang bagi orang lain untuk selamat, untuk berbahagia dan sejahtera. Kita berusaha untuk tidak menjadi penghalang kesejahteraan dan kebahagiaan serta keselamatan orang lain. Saudara-saudari, memang kita sadar bahwa perjuangan untuk menjadikan firman Tuhan itu berbuah dalam hidup nyata tidaklah mudah. Kita perlu membuka diri pada Roh Kudus, sebab Tuhan bersabda, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran." Hanya Roh Kuduslah yang memampukan dan menolong kita dalam perjuangan tiada henti menjadikan firman Tuhan berbuah dalam hidup dan melalui diri kita. Karena itu, jangan hanya mendengarkan firman Tuhan, tetapi jadikanlah firman-Nya berbuah dalam diri dan seluruh hidup kita. Tuhan memberkati. Amin.